Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Adi di channel Ngulik Sejarah. Dan pada video kali ini saya akan kembali lagi nih membacakan suatu kisah misteri yang kali ini part lagi nih teman-teman. Yang kali ini berjudul Pocong Surah, part yang pertama. Cerita pada kali ini ditulis oleh Mas Zero Point. Nah, cerita pada kali ini benar-benar sangat seru untuk kalian nantikan ya teman-teman. Mas Zero Point sendiri merupakan penulis yang sudah lama menulis cerita-cerita horor dan ceritanya juga bagus-bagus. Kalian juga bisa mengunjungi karya-karya beliau ataupun ya mungkin tweet-tweet beliau ya secara langsung. Yuk daripada kita lama-lama, kita langsung saja menuju ke ceritanya. Sebagaimana yang kita ketahui, manusia bukan satu-satunya makhluk yang hidup di bumi ini. Dimensi tempat kita bernafas juga bukan satu-satunya dunia yang berputar di jagat semesta. Ada kehidupan lain yang hidup beriringan dengan manusia. Meski telah dibatasi dinding dimensi dan frekuensi, sifat buruk dosa manusia dengan keserakahan dan keangkuhannya tidak jarang menerobos lintas batas yang mana membuat mereka akhirnya saling bersinggungan. Selalu ada sebab akibat atau konsekuensi dari setiap pembuatan ataupun perbuatan maksudnya, khususnya yang berkaitan dengan gaib. Kisah ini ditulis berdasarkan kejadian nyata. Namun nama tempat, tokoh, dan beberapa detail kejadian telah disamarkan demi melindungi privasi narasumber dan pihak-pihak yang terkait dalam cerita ini. Bagi kalian yang menyadari segala bentuk clue yang ada pada cerita ini, harap menyimpannya untuk diri sendiri saja. Ditulis berdasarkan kesaksian narasumber dan proses residu energi masa lalu yang menceritakan tentang betapa buruk dan kejinya bersekutu dengan setan. Semoga pesan dan nilai-nilai positif yang dibawa kisah ini dapat sampai ke pembaca dan pendengar sekalian. Apabila selama membaca ataupun mendengarkan ini kalian merasakan sensasi merinding, tidak biasa, atau tanda-tanda lain seperti suhu ruangan mendadak berubah, silakan tetap melanjutkan membaca. Namun jika kalian mencium aroma tidak sedap seperti bau anyir, amis busuk, bahkan bau sampah, harap berhenti membaca ataupun mendengarkan ini. Basuh muka dan mengambil air wudhu bagi yang muslim, dan sebisa mungkin menghindari sepi ataupun mendengarkan sendirian. Jika aroma tidak sedap itu sudah hilang dan kalian sudah merasa lebih tenang, silakan kembali melanjutkan membaca. Pasang fokus imaji, selamat mendengarkan dan menyelami kisah suram masa lalu dalam lautan kata dan kata-kata saya ini. Perjalanan menyusuri ketinggian Bandung Selatan kala itu berbeda dari biasanya. Memasuki jalan menanjak, kelokan kebun teh di sekeliling tebing dangkal disembunyikan oleh kegelapan langit. Bias cahaya bulan sebagai satu-satunya sumber penerangan bahkan tidak mampu menembus lebatnya daun-daun pohon rimbun berakar besar nan menjalar. Aku dan tim hendak berkunjung ke rumah seorang budayawan sepuh untuk tujuan riset. Ini kali pertama kami mengunjungi sebuah rumah beliau yang letaknya berada di sebuah desa di ketinggian Bandung Selatan. Tentu tidak bisa aku sebutkan secara spesifik lokasinya, namun kalian yang tinggal di sekitar Bandung pasti tidak asing dengan tempat yang terletak di antara hamparan kebun teh dan hutan-hutan yang terbilang masih perawan. Tempat ini juga dikenal memiliki histori sejarah yang berkaitan dengan era kolonial Belanda di tanah Pasundan. Selain karena budaya penghormatan leluhur yang masih dipertahankan, lokasi desa yang berada di tengah-tengah alas yang jauh dari hiruk-pikuk keramaian kota menjadikan tempat ini begitu eksotis kala siang hari. Namun diselimuti misteri ketika malam menjemput, sensasinya berbeda kala malam. Tempat ini tetap eksis dengan kehidupan lain yang bahkan bisa dibilang lebih ramai dari kehidupan manusia bernyawa kala matahari bersinar. Tidak ada bunyi selain suara serangga yang terdengar nyaring.
Senyap pun semakin terasa ketika hawa dingin ketika membekap bersama kabut yang turun menghalangi jarak pandang. Kami kemudian berhenti di batas masuk gapura desa. Walaupun sudah dekat dengan tempat yang dituju, namun kami tidak ingin mengambil risiko. Tebalnya kabut cukup membahayakan apabila tetap melanjutkan perjalanan. Terlebih tidak ada satupun dari kami mengetahui medan jalan. Mobil terparkir menepi, aku dan Eza turun untuk membakar sebatang rokok. Sepanjang mata memandang, terlihat hamparan kebun teh menurun. Namun di antara kabut samar-samar tertangkap satu objek yang menarik mata, sebuah rumah tua yang menjadi satu-satunya bangunan berdiri di tengah-tengah kebun itu. Aku menduga itu adalah rumah kosong karena tidak ada satupun lampu yang menyala. Namun dari balik jendela-jendela besarnya itu, seperti melihat satu sosok tengah berdiri menatap ke arah kami. Rasa penasaran tanpa sadar memaksa mata untuk fokus memerhatikan lebih tajam. Kabut seketika bias pada kala itu. Bersama dengan itu, aku melihat sosok besar berbalut kain putih berkuncup, yaitu pocong, yang menatap ke arah kami dari balik jendela itu. Rupanya terlihat samar, aku hanya melihat kulit hitam legam di wajahnya. Cabut-cabut. Mereka sudah bisa menebak apa maksud dari raut wajahku yang seketika berubah. Kami pun segera memacu mobil menuju tempat yang kami tuju. Sosok budayawan sepuh yang dipanggil Aki itu pun sudah berdiri menanti di teras rumah. Kami bersalaman, kemudian dipersilakan untuk masuk. Aku merasa gusar, ingatan mengenai sosok pocong yang baru saja kulihat begitu menggangguku. "Kamu kenapa?" tanya Aki. "Tadi saya melihat pocong, Ki." Semua teman-temanku terkejut mendengarnya, tapi Aki malah tersenyum. "Pasti di rumah pocong ya? Orang-orang di sini udah pada tahu," ucap Aki. "Dulu orangnya ngilmu, pesugihan juga. Terus dia meninggal, tapi hidup lagi. Orang-orang tahunya dia mati suri, padahal yang hidup lagi itu adalah pocongnya." Awalnya gak ada yang tahu, termasuk keluarganya yang tinggal di rumah. Aki membuat cerita yang entah mengapa membuatku tertarik. Ya, malam itu kami mendengar kisah rumah pocong hitam yang ternyata telah melegenda di wilayah itu. Dan tidak hanya dari Aki, esok harinya kisah ini mendapat kesaksian dari narasumber yang mana merupakan tukang kebun dan bekas penjaga rumah tersebut. Kesaksian. Sebut saja namanya Sarno, pria tua asli pribumi Paharayang yang mengisi hari-hari tuanya dengan berkebun. Namun jauh sebelum itu, dia bekerja mengabdi kepada salah satu keluarga konglomerat desa, pemilik sebagian besar kebun teh di wilayah ini pada masa jayanya. Sebelum akhirnya satu peristiwa di luar nalar membuat keluarga tersebut merosot bangkrut dan berakhir sangat tragis. Dituding sebagai pelaku pesugihan ilmu hitam, mantan majikan Pak Sarno tidak lain merupakan pemilik dari bangunan tua di tengah hamparan kebun teh yang kini dijuluki sebagai rumah pocong. Dulu saya kerja jadi pengawas kebun sekaligus tengkulak. Sampai pas bangkrut dan keluarganya pindah ke Jakarta, saya satu-satunya orang di desa ini yang masih dipekerjakan untuk jaga sisa kebun dan rumahnya, bukan Pak Sarno. Menurut keterangan Pak Sarno, pemilik rumah tersebut dahulu ialah orang yang amat baik. Bukan hanya pada dirinya dan keluarganya saja, melainkan dia juga dikenal sebagai orang yang dermawan. Hampir sebagian besar kepala keluarga di desa ini dirangkul untuk bekerja di perkebunan dan pabrik pengolahan teh miliknya. Dengan bayaran di atas rata-rata upah, kemurahan hati membuat sosoknya begitu disegani di desa itu. Namun semuanya berubah ketika suatu peristiwa membuat bisnisnya terjun bebas. Tidak satu pun mengetahui penyebab pastinya, seolah musibah datang bertubi-tubi secara sengaja menimpa keluarga mereka itu.
pemecatan massal terjadi. Akan tetapi, bukan itu yang membuat warga menjadi resah, melainkan peristiwa tragis beruntun dimulai dari hilangnya beberapa pekerja, disusul oleh tewasnya mantan pekerja yang menurut mereka tidak wajar. Berdasarkan cerita dari keluarga mantan pekerja yang tewas, rata-rata dari mereka menunjukkan tanda ganjil yang serupa sebelum akhirnya sakit dan juga meregang nyawa, yaitu keluar rumah tanpa sadar kalau tengah malam ke arah kebun teh. Dan kerap kali mereka itu histeris karena mengaku dikejar-kejar pocong. Namanya Pak Sura. Pria parubaya berambut putih itu tampak gemetar usai menyebut satu nama tersebut. Dia menelan liurnya sendiri seraya menyembunyikan perasaan getir. Pak Sarno seperti memiliki kisah kelam dan dalam yang berkaitan dengan sang pemilik nama itu. Bola mata senjanya mengawang jauh, menemui ingatan beberapa dekade silam yang menjadi awal mula rumah tua yang tadinya bak oase di tanah gurun itu kini menjelma menjadi muasal penebar teror satu desa hingga dijuluki sebagai rumah pocong Sura, seperti judul thread ini ya teman-teman. Banyak warga di sini yang melihat langsung pocong itu sering menampakkan dirinya di teras rumah. Wajahnya hitam, kulitnya banyak luka bakar yang masih basah dan dipenuhi belatung. Pak Sarno membuka ceritanya. Kami yang mendengar seketika mual menahan muntah. Di tahun 2014, sebuah mobil off-road keluaran edisi terbaru berwarna hitam berhenti sempurna menepi di halaman rumah tua yang sudah puluhan tahun dibiarkan kosong sejak ditinggalkan oleh pemiliknya. Pak Sarno berjalan pelan menghampiri mobil tersebut untuk menyambut kedatangan satu keluarga yang mana merupakan sanak keluarga dari Pak Sura, almarhum majikannya. Keluarga dikandung Pak Sura datang kembali ke rumah tersebut bersama dengan suami dan anak sulung perempuan mereka. Sudah lama sejak terakhir kali pada tahun 90-an mereka menginjakan kaki di tempat ini. Itu pun dalam rangka menjual aset-aset tanah milik Pak Sura, dan kali ini mereka datang dengan tujuan serupa. Saya heran kenapa rumah dan tanah sisa di sekitarnya ini benar-benar susah banget dijual, padahal letaknya paling strategis di akses jalan desa, ucap seorang perempuan berusia sekitar kepala 4 itu, namun masih tampak energik dengan dandanan glamor khas ibu-ibu perkotaan. Bu, baru sampai loh ini kita, celutuk sinis Mira, anak perempuan berusia sekitar 18 tahun yang tampak takjub dengan pemandangan hamparan kebun teh di sekelilingnya. Pak Sarno, apa kabar? Ini kenalin anak saya Mira. Dulu waktu kesini dia masih di Berut. Sapa hangat Pak Iwan. Pria berambut klimis itu tampak lebih ramah dari Ibu Rita, adik kandung Pak Sura yang sejatinya lebih mengenal sosok Pak Sarno. Mira, kenalin ini Pak Sarno yang menjaga sekaligus merawat rumah sama sisa kebun di sini. Jelas Pak Iwan. Gadis periang itu tersenyum kemudian menyalami tangan Pak Sarno. Mereka menaiki 4 anak tangga kayu menuju ke pintu utama rumah. Pak Sarno merogoh dalam saku celana meraih kunci pintu yang sudah setengah berkarat. Walaupun sempat kesulitan membuka kunci, pintu utama rumah tersebut pun berhasil dibuka, menyaringkan bunyi engsel dari pintu yang sudah memuai. Silakan, pagi tadi sudah saya Kalimat Pak Sarno berhenti ketika melihat penampakan bagian dalam rumah yang berantakan, lantainya penuh noda tanah, debu, dan daun-daun kering berserakan. Kedua mata Pak Sarno terbelalak, dirinya seolah tidak percaya dengan apa yang dia lihat. Ya ampun, kotor banget, protes Rita. Satu tangannya menepuk-nepuk udara, mengusir debu yang hendak menelisik masuk ke hidungnya. Tadi pagi padahal sudah saya bersihkan Pak, Bu, ujar datar Pak Sarno. Bapak Ibu boleh tunggu sebentar biar saya bersihkan lagi.
Gagap Pak Sarno melanjutkan cepat ucapannya. Dia menyadari sekeras apapun membela diri memberikan alasan bahwa pagi tadi rumah itu telah benar-benar dia bersihkan bersama istrinya. Namun keluarga Bu Rita sudah pasti tidak akan percaya. Pak, rumah ini itu sebenarnya dirawat gak sih? Dulu waktu saya datang ke sini juga kotor begini. Kan bapak kita gaji buat jaga dan juga rawat rumah ini. Sorot Rita yang tambah geram. Benar apa yang disampaikan oleh Rita. Peristiwa seperti ini bukan kali pertama terjadi. Rumah ini selalu kotor lagi sesekali. Meski sudah sering dibersihkan rutin 2 kali seminggu oleh Pak Sarno. Pak Sarno dengan sigap masuk ke dalam membersihkan ulang seluruh bagian rumah. Sementara keluarga Bu Rita menunggu di halaman. Mereka tiba di waktu sore hari menjelang maghrib. Mira tampak asik bersuah foto mengabadikan potret merah merona senja di antara hamparan hijau kebun teh. Mereka tenggelam dalam pesona alam di ketinggian Jawa Barat. Langit mulai berganti gelap dan hawa dingin seketika membekap. Syukurnya, rumah telah selesai dibersihkan. Mereka pun masuk ke dalam menjincing 2 buah koper berukuran sedang. Rita dan juga Iwan langsung membawa barang menuju kamar utama yang ada di lantai bawah. Sedangkan Mira tidak langsung masuk ke kamar atas. Ya, yang telah disediakan untuknya tentunya. Dia memilih untuk mengitari ruang tamu melihat foto-foto lama dan benda-benda antik milik omnya yang masih terpajang utuh di tempatnya. Termasuk pemutar piringan hitam yang menarik perhatian Mira. Entah apa yang dipikirkan olehnya seketika Mira memutar musik di piringan hitam tersebut. Terputarlah rekaman musik klasik yang dinyanyikan oleh almarhum Pak Sura. Dirinya memejamkan mata menikmati alunan nada mendayu yang dinyanyikan oleh seorang amatir, namun tetap mampu memanjakan telinganya. Om Sura emang keren, gumam Mira. Pak Sarno yang semula terkejut dengan apa yang dilakukan Mira, akhirnya memilih untuk membiarkan. Musik itu memang bagus bagi siapapun yang baru mendengar. Namun bagi Pak Sarno yang mengetahui sejarahnya, lagu yang diputar Mira berikut piringan hitam tersebut menyimpan magis yang membuat bulu kuduk bergidik tiap kali mendengarkannya. Aku berserah pasrah. Peluklah daku menyatu bersama setiap irama yang memanggil. Diriku sepenuhnya milikmu, wahai jiwa yang abadi. Putaran lagu itu seketika tersendat dan terus memutar-mutar ulang di bait lirik yang sama. Mira dan Pak Sarno saling menatap bingung, namun derap langkah cepat mendekat, kemudian memastikan putaran piringan hitam tersebut. Rusak kok disetel, celutuk Rita. Disusul oleh Pak Iwan di belakangnya. Mereka mengajak Pak Sarno untuk duduk di meja makan lalu menjelaskan maksud tujuan mereka secara rinci. Bahwasanya maksud kedatangan mereka ke sini ialah untuk mencari surat-surat rumah dan surat sebidang kebun di sekitar halaman yang mana rencananya hendak mereka jual. Sudah tidak ada lagi alasan untuk mempertahankan rumah tua ini. Keluarga Mas Sura semuanya sudah tinggal di Jakarta. Anaknya juga sudah berkeluarga. Dulu dia, saya yang urus. Jadi kami mau jual saja, jelas Rita. Baik Bu, kalau begitu, jawab Pak Sarno. Iya, tapi masalahnya surat-suratnya nggak ada. Sudah dicari di rumah itu nggak ada. Saya yakin pasti ketinggalan di sini. Waktu pindahan dulu enggak ke bawah, ujar Rita. Suasana menjadi hening. Tidak sepatah kata pun dirasa pantas dikeluarkan oleh Pak Sarno yang menyadari bahwa dirinya tidak memiliki hak apapun untuk bersuara. Meskipun dulu telah diamanatkan oleh Pak Sura kepada anaknya dan didengar juga oleh Pak Sarno bahwa rumah ini tidak boleh dijual sampai kapanpun, amanat itu juga sudah disampaikan ke pihak keluarga dan di luar itu selebihnya bukan lagi menjadi urusan Pak Sarno. Maaf Bu,
Apa anaknya bapak juga sudah tahu juga kalau rumah ini mau dijual? Tanya Pak Sarno seperti itu. Sudah berkali-kali dikasih tahu, anaknya ngeyel. Gak apa-apa, toh keluarga lain sudah setuju dan hasilnya nanti juga dia dapat, jawab Ibu Rita. Pak Sarno hanya mengangguk, tidak berani menimpali lagi. Dirinya hendak berpamitan untuk pulang namun ditahan oleh Rita. Mereka meminta Pak Sarno untuk menginap di rumah tersebut untuk membantu mencari surat-surat sekaligus melayani kebutuhan mereka selama berada di sana. Ya, maklum saja, desa mereka cenderung berada di pelosok, tidak ada warung apalagi minimarket. Untuk membeli kebutuhan pokok harus menuruni jalan curam berliuk-liuk yang minim lampu penerangan menuju ke jalan utama yang jaraknya sekitar 30 km dari desa. Ya, bagi masyarakat perkotaan ya tentu saja akan kesulitan beradaptasi dari kehidupan kota yang serba mudah. Karena saat itu masih berstatus sebagai pekerja mereka, maka Pak Sarno tidak bisa menolak permintaan majikannya yang hanya datang sekali. Baik Bu, saya tidur di kamar belakang. Pak Sarno memilih untuk menempati kamar yang terpisah dari rumah utama tersebut. Usai melakukan makan malam bersama dengan bekal makanan dari restoran cepat saji yang mereka bawa dari kota, Rita, Iwan, dan Rita kemudian masuk ke kamarnya untuk beristirahat. Malam itu, angin berhembus lebih kencang dari biasanya. Guntur juga beberapa kali menunjukkan kelap-kelapnya. Hawa dingin yang menelisik masuk melalui sela-sela ventilasi membuat dinding terasa lembab. Gorden jendela seketika tersingkap dengan cepat. Detik berikutnya suara engsel jendela terbuka dengan sendirinya yang mana kemudian bergerak memantul membentur kusen karena bertabrakan dengan angin kencang tentunya. Pak Sarno menghela nafas panjang, nampak jelas getir terlukis di wajahnya. Perlahan dia melangkah ke arah jendela. Dirinya kemudian melongok keluar jendela. Kedua bola matanya menyapu sekitar, namun dia tidak mendapati apapun selain daun-daun pohon yang melambai-lambai diterpa angin. Sigap Pak Sarno menutup rapat jendela lalu menguncinya. Baru 4 langkah dia berbalik arah. Kaki-kaki Pak Sarno terhenti mematung ketika ekor matanya menangkap satu sosok berbobot badan besar berbalut kain putih berdiri 2 langkah di belakangnya. Tubuhnya seketika gemetar ketakutan. Ampun Tuan, saya hanya menjalankan tugas, spontan Pak Sarno dengan suara bergetar tanpa berani memanglingkan badannya. Beberapa saat terpaku Pak Sarno mengumpulkan sisa-sisa keberanian. Dirinya menarik nafas panjang, mencoba mengambil alih tenang, lalu perlahan membalikkan badannya. Terhembus napas kasar pertanda lega ketika sosok yang ditangkap ekor matanya sudah tidak lagi terlihat. Hanya gorden jendela yang lagi-lagi tersingkap dengan sendirinya sampai menggantung ke paku yang tertancap di sisi kanan jendela. Pak Sarno menutup kembali gorden tersebut. Ada yang berbeda dari raut wajah Pak Sarno. Tentunya bukan karena udara dingin yang sudah terbiasa merayap di kulitnya, melainkan perasaan cemas yang bersumber dari kekhawatiran mendalam tentang hal buruk yang akan terjadi berikutnya. Siapa sangka, firasat buruk Pak Sarno menjadi awal mula teror mengerikan secara beruntun sampai membuat satu dari mereka kerasukan. Belatung-belatung menggeliat di kasur. Mereka mengaku diteror oleh sosok pocong Pak Sura dan jiwa-jiwa lain yang telah berpulang menjelma menjadi pocong-pocong. Menurut Pak Sarno, malam itu dia marah. Dan cerita pun akhirnya bersambung ke part yang selanjutnya ya teman-teman. Nah, nantikan terus pokoknya kelanjutan ceritanya, karena cerita ini benar-benar sangat seru untuk kalian dengarkan. Karena cerita ini benar-benar cerita kisah nyata yang ditulis oleh Mas Jero Point yang benar-benar penulis sudah berpengalaman juga ya teman-teman.
dan ceritanya itu benar-benar bagus-bagus. Jadi tetap terus nantikan kelanjutan ceritanya hanya di channel ini. Sekian, terima kasih atas support kalian selama ini. Jangan lupa untuk kalian subscribe untuk kalian yang belum subscribe, dan nyalakan tombol lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru selanjutnya dan kelanjutan cerita ini. Nah, pokoknya intinya ceritanya benar-benar akan sangat seru kelanjutannya. Jadi, terima kasih atas perhatian kalian. Sampai berjumpa di video terbaru selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.